Hai semua, perkenalkan nama saya Rosdina Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rita Aryani MM. Dalam video ini, saya akan membawakan materi yaitu kecerdasan emosi dan minat belajar. Kecerdasan emosional. Pengertian. Menurut Henmon dalam bukunya, Hamzah B. Uno mendefinisikan kecerdasan sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Sedangkan emosional berasal dari kata emosi yang menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Berdasarkan pengertian kecerdasan dan emosional, tadi definisi kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu unsur-unsur. Dalam bukunya, Effendi mengacu pada topik yang diajarkan dalam Self-Science, sebagaimana yang dikutip oleh Howard Gardner, definisi kecerdasan emosional dari Daniel Goleman dan Tasawuf Islam, maka unsur-unsur kurikulum yang harus dicakup dalam kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan diri, mengamati diri sendiri, mengenali perasaan diri sendiri, menghimpun kosakata perasaan, menerima diri sendiri, mengenali hubungan antara gagasan, perasaan, dan reaksi, dan mengenali hubungan antara diri, lingkungan, dan Tuhan. Yang kedua, pengambilan keputusan pribadi, yaitu mencermati tindakan diri sendiri dan akibat-akibatnya, serta mengetahui apa yang menguasai sebuah keputusan, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga yaitu mengelola emosi, yaitu memahami apa yang ada di balik perasaan, cara menangani kecemasan, amarah dan kesedihan, tanggung jawab keputusan dan tindakan, serta tindak lanjut kesepakatan. Yang keempat yaitu motivasi. Intinya adalah dapat memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Yang kelima yaitu menangani stres. Dalam hal ini meliputi pentingnya olahraga, refleksi, terarah, dan relaksasi. Yang terakhir yaitu kemampuan bergaul, yaitu empati, memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang orang lain, menghargai perbedaan pendapat, komunikasi, membina hubungan dengan orang lain, menjadi pendengar yang baik, cara mengungkapkan perasaan yang baik, bertanya yang baik, ketegasan, membedakan antara apa yang dikatakan dan penilaian kita di atasnya. Kerjasama dan ukhuwah, dinamika kelompok, konflik dan pengelolaan, tanggung jawab pribadi, membuka diri, menerima diri, dan membandingkan kompromi. Faktor yang mempengaruhi emotional intelligence. Dalam bukunya, Daniel Goleman mengutip pendapat Salovey, menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan ini menjadi 5 wilayah utama, yaitu yang pertama mengenali emosi sendiri, yaitu kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Yang kedua, mengelola emosi. Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dan pas adalah kecakapan yang bertanggung pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri.
Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk hal memberikan perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional, merupakan keterampilan bergaul dasar. Kemampuan berempati yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, ikut berperan dalam pergaulan dalam arena kehidupan. Yang kelima, membina hubungan. Seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Dalam hal ini, keterampilan dan ketidakterampilan di dalamnya ini merupakan yang menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi, unsur pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, bahkan karisma. Minat belajar. Yang pertama yaitu pengertian. Minat atau interest adalah berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Ginting, dalam bukunya, belajar adalah pengalaman perencana yang membawa perubahan tingkah laku. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, minat belajar adalah perhatian, rasa suka atau ketertarikan seseorang atau siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam proses pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi minat belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam bukunya Slamento adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor intern. Yang pertama ada faktor jasmaninya yang meliputi kesehatan, cacat tubuh, kelelahan. Selanjutnya ada faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Yang kedua yaitu faktor ekstern, yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hubungan kecerdasan emosi dan minat belajar. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan minat belajar siswa. Hal ini berdasarkan pengertian dari kecerdasan emosional dan minat belajar itu sendiri. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Minat belajar adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh siswa untuk menerima atau melakukan suatu aktivitas belajar. Jadi, hubungan antara kecerdasan emosional dengan minat belajar adalah apabila seorang siswa berada dalam kondisi mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, maka minat belajar akan baik dan bermanfaat bagi perkembangan prestasi belajar siswa. Dengan demikian, diduga adanya hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan minat belajar siswa. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa.